Ya, selamat datang kembali di mata kuliah analitik dan visualisasi data. Untuk kali ini kita akan mulai praktikum dengan menggunakan Tableau untuk visualisasi data. Nah, kalau teman-teman kemarin sudah diminta untuk melakukan instalasi terkait dengan aplikasi Tableau Desktop. Kalau misalnya sudah sukses untuk instalasinya, ini merupakan halaman awal yang teman-teman bisa akses ya di masing-masing perangkat kalian. Kurang lebih untuk Tableau Desktop seperti ini tampilannya. Sebenarnya untuk produk dari Tableau sendiri kan ada beberapa ya. Ada yang memang versi free, itu teman-teman bisa langsung akses menggunakan Tableau Public. Tapi kalau untuk di mata kuliah ini, karena sebelumnya sudah saya share terkait dengan key aktivasi untuk Tableau Desktop, sehingga teman-teman bisa langsung melakukan instalasi untuk Tableau Desktop. Kemudian pada saat diminta aktivasi key, nah kalian bisa menginputkan sesuai dengan apa yang sudah di-share sebelumnya. Ya, langsung saja sebelum kita nanti mempelajari terkait dengan lembar kerja atau worksheet, untuk tampilan awal ketika kita buka Tableau seperti ini kurang lebih ya tampilannya. Di sini ada beberapa fitur mungkin yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Dimana yang sebelah kiri ini adalah tempat kita memilih sumber data ya. Kurang lebih kalau di Tableau Desktop ini ya terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada yang to a file, kemudian server, to a server, dan juga di sini juga ada ya sebelah kanan discover dan lain sebagainya. Nah, untuk yang to a file ini jadi intinya data source yang bisa kita gunakan dari beberapa jenis file. Nanti kita bisa menggunakan, mungkin base-nya bisa dari Microsoft Excel, bisa dari text file, kemudian JSON, PDF, spasial, dan di sini juga ada more ya. Tinggal diklik saja, ada tipe-tipenya. Tapi yang paling umum sih nanti termasuk untuk praktikum kita akan kita gunakan yang versi Excel, karena ini yang paling sederhana dan untuk lebih memudahkan juga secara formattingnya. Kemudian di Tableau Desktop juga memungkinkan untuk data source yang digunakan itu sumbernya mungkin dari beberapa sumber seperti SQL Server. Kalau ini dihubungkan ke database atau server ya. Kemudian MySQL, Oracle, dan juga sumber-sumber yang lain di sini ada banyak. Nanti mungkin ini bisa kalian eksplorasi saja gitu untuk tingkat lebih lanjut. Tapi yang akan kita gunakan fokus ke yang to a file dan lebih spesifik ke yang Microsoft Excel. Yaitu terkait dengan data source ya, atau untuk kita hubungkan dengan data yang akan kita coba visualkan. Nah, sebelumnya di sini juga ada beberapa data source bawaan dari Tableau-nya ya. Ada yang Superstore contohnya. Ini pada saat kita instalasi sih biasanya sudah ada juga dataset bawaan dari Tableau-nya. Termasuk yang akan hari ini digunakan. Kemudian di tengah di sini ya menampilkan sebenarnya beberapa workbook yang mungkin akhir-akhir dibuka gitu ya, riwayat atau recent yang sudah pernah di open intinya. Kemudian untuk di bawah di sini ada quick start. Ya, ini kalau ini template dashboard ya atau sample workbook. Dan di sebelah kanan ada discover ya, di sini ada terkait dengan tutorial dan lain sebagainya. Nanti teman-teman mungkin bisa eksplorasi saja. Kemudian ada resource ya, ada juga produk dari Tableau terkait Tableau preparation dan lain sebagainya. Kemudian di
paling bawah di sini ada untuk update ya, kalau softwarenya memang mau dilakukan update. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba langsung mengkoneksikan ya terhadap dataset yang akan kita gunakan, atau terhadap data Excel yang akan digunakan. Sebelumnya di sini kita akan menggunakan data Superstore. Kita akan buka dulu. Nah, di sini sudah ada ya tadi data sources itu bawaan dari datasetnya. Ini kita akan gunakan yang sampel Superstore. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebelumnya mungkin kita akan coba buka dulu gitu ya, si Superstore itu menampilkan terkait dengan apa. Nah, kurang lebih data mentahnya seperti ini. Di sini ada dari mulai untuk kolomnya row ID, order ID, order date, dan seterusnya sampai dengan profit. Intinya dataset ini menampilkan terkait dengan data penjualan Superstore gitu ya, untuk di sebuah negara, khususnya ini di secara country-nya ada di US. Kemudian di sini juga menampilkan data berdasarkan provinsi, kota, dan lain sebagainya di US. Kemudian di sini juga ada terkait dengan data produk, kemudian terkait dengan salesnya gitu ya, penjualan, profitnya, quantity diskon, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih kalau kita buka isi dari Excel-nya ada 3 sheet ya. Di sini ada order, kemudian ini hanya menceritakan people-nya ya, regional manager, dan return isinya hanya order ID dan ada return atau tidak. Jadi yang paling inti sebenarnya ada di sheet yang awal, yaitu order. Oke, kita kembali lagi ke Tableau desktop. Nah, pada saat tadi teman-teman sudah mengkoneksikan ya, ini kita kalau pengen balik ke tampilan start page tinggal diklik aja yang logo ini. Nah, seperti ini kurang lebih tadi tampilannya. Di sini kita sudah mengkoneksikan ke salah satu data source atau sumber data, yaitu dengan format Excel. Di sini muncul ya Superstore. Kemudian di sebelah sini ada beberapa bagian yang mungkin muncul. Dari mulai ya connection, di sini sudah terkoneksi, kemudian ada sheet ya di sini, dan di sini muncul tadi sheet sesuai dengan yang ada di data Excel-nya. Daftar tabel dalam sumber data pada Superstore. Tadi kan ada 3 ya, order, people, dan juga return. Kemudian di bagian tengah ini bisa dikatakan ya ini area canvas gitu ya. Area untuk menyusun tabel. Jika kita menarik lebih dari satu ya, di sini juga memungkinkan untuk kita bikin relationship ataupun join. Nah, kita akan coba untuk drag ke sini langsung saja untuk yang order. Oke, setelah kita drag ke kanvas ini muncul ya tampilannya seperti ini. Ini untuk tadi sheet order yang ada di tabel Excel Superstore-nya. Nah, di sini kurang lebih ditampilkan dari mulai name order, ini adalah sesuai dengan tadi ya nama city datanya. Kemudian ada 21 field ya. Dengan di sini 10.000 lebih rows datanya.
Nah, kemudian di sini pada saat kita membuka ada dua tabel utama yang dimunculkan. Memang bawahnya seperti ini. Memang bisa juga kita hide ya, tapi biasanya kita butuh ini lebih ke dikatakan tabel details. Kita butuh dulu sebagai resume. Nah, di sebelah kiri di sini ada nama dari tadi sheet ordernya atau dari tabel order ini. Kemudian ada field. Nah, field ini sesuai dengan yang kita punya. Tadi lebih ke nama kolom ya. Untuk di sheet yang kita miliki. Nah, ini kurang lebih ada 21 field. Dari mulai row ID sampai dengan ke profit. Kemudian di sini detailnya. Di sini detailnya. Nah, ini muncul 100 gitu ya, 100 row karena memang untuk default biasanya dimunculkan 100 data paling atas atau ya 100 data sampel untuk dimunculkan. Kita bisa lihat ke bawah ada 100. Kalaupun teman-teman mau lihat detail datanya, misalnya di sini kalian bisa ganti aja, misalnya pengen dilihat gitu 150 data, tinggal diketikkan saja 150, nanti akan muncul seperti ini ya untuk datanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita balikin lagi aja ke default awal. Nah, ini terkait dengan detail data. Kemudian di sebelah kiri di sini ada field tadi, di mana di sini yang ditampilkan ada 4 kolom dari mulai type, field name, physical table, dan remote field. Ini. Nah, untuk type ini di sini menjelaskan terkait dengan tipe data ya. Kita bisa klik. Nah, ini adalah tipe dari data yang dimiliki atau di fieldnya. Di sini untuk pagar biasanya memang simbol untuk yang jenis datanya adalah number. Number di sini ada 2 juga, entah itu number yang bentuknya desimal atau pecahan, dan juga number yang bilangan bulat atau whole number. Kemudian ada juga tipe data selain number. Contohnya di sini order ID, kita klik ya. Di sini kan tulisannya ABC gitu ya, seperti ini huruf. Nah, ini adalah contoh tipe datanya string. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, seperti kalender. Ini kalau kita lihat, nah ini bentuknya adalah date. Di sini juga teman-teman memungkinkan untuk misalnya kalian mungkin akan mengubah tipe data dari field yang dimunculkan gitu. Kalau misalnya dirasa contoh untuk ini order date, kalian misalnya mau ganti ke date time. Nah, kelihatan ya di sini jadi formatnya tidak hanya tanggal tapi juga ada time-nya gitu. Tapi kita gunakan bawaannya saja date karena memang formatnya seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama ya, ke bawah tadi tipe datanya ada yang string, ada yang date. Dan uniknya di Tableau ini ada juga yang memang seperti ini gitu ya, geographic atau globe. Jadi bentuknya seperti bola dunia seperti ini. Ini karena Tableau itu sudah pintar, dia bisa membaca atau mengenali berdasarkan research yang dimiliki di Tableau gitu, bahwa kalau misalnya field name-nya di sini kelihatan ya, ada entah itu country atau region, ada juga di sini city, kemudian state atau provinsi, kemudian di sini kode pos. Nah, ini otomatis langsung terbaca sebagai globe.
Jadi secara tipe, walaupun mungkin secara penulisan gitu ya, di sini kan memang string, tapi di geographic role-nya, nah ini sudah otomatis terbaca dari tablonya sebagai country. Kemudian contoh yang city, nah ini juga sudah sebagai city. Jadi memang tanpa kita menyeting, sejak awal dari tablo ini sudah bisa membaca. Kecuali misalnya kalau case-nya itu memang harusnya misalnya country, tapi ternyata di sini belum terdeteksi geographic role, ya kita bisa centang saja gitu ya, disesuaikan dengan role-nya. Tapi karena ini sudah otomatis dikenali, ya jadi kita gunakan default saja. Nah, kemudian di bawah ya, di luar dari itu ada juga yang seperti ini. Ini sebenarnya sama aja kayak tadi number, cuman mungkin yang membedakan dari sisi warna ya. Karena untuk yang hijau ini lebih ke menampilkan yang namanya measure, atau lebih kepada field-field yang nanti memang bisa dikalkulasi ya teman-teman. Jadi yang ada yang bisa digunakan sebagai pengukuran gitu. Kalau yang atas, yang biru ini kita biasanya sebut dengan dimensi, atau lebih secara kategori gitu. Sedangkan ini adalah secara terukur ya. Misalnya kayak sales, quantity, discount, profit yang memang bisa dikalkulasi lah, simpelnya seperti itu. Kemudian di sebelahnya di sini field name ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Ini adalah field name yang bisa teman-teman juga ubah. Jadi field name ini kalau kalian misalnya mau ganti pun, misalnya di rename gitu ya, silakan saja disesuaikan. Misalnya mau bikin format tersendiri, jadi menyesuaikan. Kalian juga memungkinkan untuk mungkin nanti ada yang di hide gitu ya, atau mungkin mau dikasih nama alias dan lain sebagainya. Itu silakan tinggal dieksplorasi saja. Kemudian physical table, nah ini lebih ke menceritakan field name ini atau remote field ya. Remote field ini adalah penulisan field yang sesuai dengan data master atau data aslinya di Excel tadi, row ID. Jadi nanti kalau untuk di field name ini teman-teman bisa misalnya kalian melakukan modifikasi gitu ya, tanpa nanti akan mengubah data master atau data utama di Excel-nya. Jadi di sini bisa di modif. Sedangkan untuk physical table tadi di sini menceritakan bahwa masing-masing field ini berasal dari sheet yang mana. Di sini muncul semuanya order ya, karena berasal dari tabel sheet order. Nah ini biar lebih kelihatan. Kemudian untuk remote field name, kita coba gedein. Untuk remote field name ini di sini ada row ID dan lain sebagainya ya. Ini sesuai dengan nama asli di dalam tabel yang kita punya tadi ya. Sedangkan di field name ini kalau teman-teman mau memungkinkan tadi mungkin diganti, dikasih alias dan sebagainya, bisa disesuaikan. Tapi untuk di sini kita gunakan default saja ya, tanpa ada yang diubah. Di sini pun ya bisa disesuaikan. Kemudian tadi udah dijelaskan ya kalau terkait dengan ini tabel detail. Intinya kalau yang 4 ini lebih kepada rangkuman, karena kadang kita mungkin butuh tahu nih ada apa aja row-nya. Ada apa aja fieldnya gitu ya. Di sini rangkumannya sudah muncul. Tadi memungkinkan juga teman-teman untuk mengubah tipe data, mengganti nama fieldnya dan lain sebagainya. Sedangkan yang di sini adalah tabel detailnya dan sampel tadi 100 data yang memang dimunculkan ya. Oke, untuk tipe data pun di sini tidak ada yang kita ubah karena umumnya sih data Superstore ini sudah oke. Jadi sebetulnya tidak perlu di ganti-ganti mungkin ya gitu. Kita gunakan default saja.
Nah, yang selanjutnya di atas atau di tengah sini, tadi kita udah tarik order ya teman-teman. Di order sini, di sini juga sama dengan seperti mungkin di database gitu ya, kalau yang pernah belajar. Kalian bisa merelasikan data selama memang ada hubungannya. Ini kan order. Kalau misalnya people kita drag, nah ini juga langsung muncul ya, order dengan people, karena memang ada yang bisa menghubungkan kedua si tersebut ya. Misalnya contoh kalau untuk order, misalnya di mana di sana ada field region, kemudian untuk di people juga tadi ya ada people regionnya, atau tadi di dalam si region itu menampilkan terkait regional manager. Dan untuk di sini regionnya sendiri ya. Misalnya contoh di sini ada Sedi, di sini bertugas misalnya untuk mengawasi daerah West gitu ya, bagian West. Kemudian Chuck ini misalnya untuk East, Roxanne ini untuk Central, Fred ini misalnya untuk South gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini kita nggak akan dulu ke apa namanya ini relasi ya, karena memang utamanya tadi di dalam table order itu semuanya datanya sebenarnya sudah lengkap gitu. Begitupun return, kalau misalnya kita tarik ke sini sebenarnya ini langsung terkoneksi juga. Nah, return seperti ini ya kalau untuk yang return, karena memang di return itu ada tadi ya order ID dan return gitu. Jadi misalnya karena ini menceritakan penjualan, mungkin apakah ada barang atau orderan yang di return atau tidak. Selama intinya ada yang menghubungkan relasi atau yang sama di antara kedua role tersebut, ya memungkinkan untuk bisa dibuatkan relasinya. Oke, tapi kita akan gunakan dulu yang order saja ya. Jadi balik lagi ke sini. Kemudian untuk yang connection teman-teman, di sini koneksi ini kita bisa memilih ya antara yang live atau ekstrak. Sebetulnya masing-masing ada kelebihannya gitu ya, atau misalnya ada perbedaannya. Intinya kalau yang live itu terhubung langsung ke sumber data secara real time. Jadi setiap perubahan di sumber data itu langsung berubah juga ya ke sini. Biasanya cocok untuk data yang sering ada perubahan. Atau bisa juga untuk yang ukurannya kecil gitu ya. Mungkin kelemahannya ya performa tergantung kecepatan sumber data. Jadi maksudnya kalau si datanya cukup banyak, ya ini juga mungkin akan berpengaruh. Kemudian yang kedua ada ekstrak. Nah kalau ekstrak itu biasanya Tableau itu akan menyalin data ke file lokal ya, biasanya berformat contoh misalnya .hyper. Jadi data menjadi snapshot dan harus di refresh manual ya, untuk misalnya kalau ada pembaruan. Nah kalau ekstrak seperti ini live. Tapi untuk kita kalau misalnya ingin nanti si data pekerjaan kita pun tidak hanya bisa di save di laptop saja atau di perangkat kita sendiri, walaupun di sini kan saya memang sarankan teman-teman untuk installnya adalah yang Tableau desktop ya, tapi tetap kalau misalnya ini teman-teman bisa save juga ke tablet public ya, kalian bisa gunakan yang ekstra, karena biasanya kalau yang live pada saat nanti di save nggak mau gitu, minta koneksinya diganti dulu. Kenapa seperti itu ya, karena kan untuk kita bisa simpan ke Tableau public itu sifatnya di cloud ya, jadi Tableau butuh dulu nih untuk koneksinya kita pindahkan ke dalam server mereka lah gitu, tidak langsung ngambil live dari laptop masing-masing. Seperti itulah kurang lebih. Terus di sini juga ada buat filter gitu ya dan lain sebagainya, tapi mungkin
ini kita skip dulu aja, karena yang paling penting adalah memilih koneksinya. Oke, jadi untuk praktikum ya sebenarnya bebas mau memilih yang lab atau ekstrak. Kurang lebih ya tadi poinnya, mungkin kalau teman-teman nanti butuh hubungkan ke Tableau publik untuk bisa di save juga secara publik, kalian bisa menggunakan yang ekstrak gitu ya. Atau kalau misalnya udah cuman fokus ke penyimpanan di laptop pribadi ya, yang lain pun bisa digunakan gitu. Oke, mungkin untuk pengenalan awal segitu dulu aja terkait dengan videonya ya, karena ini sudah 25 menit lebih. Jadi saya akan buatkan video lanjutan untuk kita mulai masuk ke sheet atau lembar kerja.